Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Universitas ABRI 1. Pada saat ini kita akan membahas mengenai politik identitas, karena ada beberapa orang, beberapa pihak yang belakangan ini mengungkit-ungkit membicarakan mengenai politik identitas yang seolah-olah politik identitas itu adalah sesuatu yang tabu dan haram di sistem demokrasi. Nah, baiklah kita bahas hal ini ya. Nah, pertama-tama tentunya saya sekedar untuk share bahwa anak saya kuliah di Monash University di Melbourne dan mengambil mata kuliah Political Identity. Jadi dari sini terlihat bahwa politik identitas ini adalah sains ya, yang tentunya telah melalui research dan sudah banyak textbooknya dan diajarkan di semua universitas terkemuka di dunia. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa political identity atau politik identitas ini sebenarnya sudah ada dan memang merupakan bagian dari politik demokrasi sejak dahulu kala. Jadi dan tidak ada satu negara pun di dunia ini yang melarang atau mengharamkan atau bahkan tidak menggunakan politik identitas gitu ya. Nah, di mana politik identitas ini harus kita pahami bukan hanya terkait dengan agama, tetapi juga terkait kepada suku, ras, kelompok, keturunan ya, yang kita sebut juga kadang-kadang politik dinasti. Nah, dinasti ini juga merupakan identitas ya, keturunan. Nah, hal ini bisa kita lihat dari sejarah. Di Amerika sendiri pun yang merupakan suhunya demokrasi, itu mengenal yang namanya keluarga Kennedy. Banyak. Ya. Nah, ini pun adalah identitas. Ya. Karena apa? Identitas nama keluarga. Itulah yang dia jual. Ya, dari anaknya, keponakannya, cucunya. Gitu. Nah, itu begitu juga di Pakistan ada keluarga Bhutto ya, di Pakistan ya. Juga di beberapa negara lain semuanya juga pasti ada yang seperti hal itu. Jadi sebenarnya politik identitas itu tidaklah haram, tidaklah tabu di dalam alam demokrasi. Ini hanyalah merupakan semacam competitive advantage yang dimiliki orang tertentu dan itu digunakan dan itu sah-sah saja. Sepertinya seperti di Amerika juga sekarang sudah tren bahwa pasangan presiden dan wakil presiden itu dipasangkan antara satu yang white dan yang satu lagi yang color ya. Jadi sudah disadari itu dan kemudian juga politik identitas ini juga menyangkut gender ya. Di Amerika juga sekarang selalu yang bukan selalu, yang kemarin ini terbukti menang adalah dengan kombinasi presidennya laki-laki, wakil presidennya perempuan. Jadi ini memang merupakan hanyalah suatu strategi untuk memenangkan suatu election, ya, race. Jadi tidak ada hal yang salah di situ. Ya. Yang tidak dibolehkan itu di dalam alam demokrasi, dalam race election itu adalah kebohongan. Ya. Itu yang tidak bermoral ya, atau kecurangan, itu yang merupakan kejahatan. Jadi kesimpulannya politik identitas itu bukanlah hal yang tabu, bukan hal yang haram, bukanlah hal yang kejahatan. Jadi sah-sah saja. Di Indonesia pun juga begitu. Kita mengenal namanya keluarga Bapak Soekarno dan itu yang selalu dijual ya. Dan juga di NTT, di Manado, di Sulawesi Utara ya, atau di Papua, itu kan juga seperti itu, memiliki menjual competitive advantage-nya. Begitu juga di Indonesia. Sampai sekarang terbukti yang menang adalah di mana votersnya yang terbanyak, yaitu dari suku Jawa. Tidak ada sampai saat ini presiden yang dari suku di luar Jawa. Dan itu juga adalah identitas. Itu juga dijual. Jadi identitas itu tidak hanya terkait kepada agama. Ya. Jadi itu sah-sah saja sepanjang tidak berbohong, tidak curang. Ya.
Saya rasa itu penjelasan pembahasan yang perlu kita pahami bersama agar jangan kita terkecoh oleh orang-orang yang merasa ya dia kalah atau tidak memiliki identitas yang untuk bisa diunggulkan, maka dia menyerang bahwa politik identitas itu seolah-olah adalah hal yang tabu. Jadi kembali kita tegaskan, politik identitas itu sudah dipelajari, sudah di research di seluruh dunia sejak dahulu kala, dan sudah ada textbooknya, sudah ada literaturnya, dan tidak ada satupun literatur yang mengatakan bahwa politik identitas itu adalah suatu hal yang tabu, suatu hal yang haram, suatu hal yang tidak bermoral, atau suatu hal yang kejahatan. Tidak ada. Terbukti ada mata kuliah political identity di seluruh universitas top dunia. Baik, saya rasa itu dahulu pembahasan kita pertama. Ikuti selanjutnya pembahasan-pembahasan mengenai pendidikan, baik itu pendidikan politik ataupun pendidikan ekonomi atau pendidikan entrepreneurship di Universitas ABRI 1. Cukup sekian dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.